Halo adik-adik, kembali lagi di Hana dan Caraka. Di video kali ini, kakak mau ngebahas tentang klasifikasi zat. Yang pertama, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya, segala benda yang bisa kita lihat, sentuh, atau rasakan keberadaannya termasuk dalam materi. Contohnya air yang kita minum, udara yang kita hirup, bahkan benda-benda seperti batu, kayu, dan plastik adalah materi. Jadi, segala hal di sekitar kita, baik yang padat, cair, maupun gas adalah bentuk dari materi. Materi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan komposisinya, yaitu zat murni yang terdiri dari unsur dan senyawa. Zat murni hanya mengandung satu jenis zat. Yang kedua, campuran yang terdiri dari lebih dari satu zat yang bercampur tanpa terikat secara kimia. Nah, kita bahas zat murni. Zat murni adalah zat yang hanya mengandung satu jenis zat, sehingga sifat-sifat zatnya akan tetap dan tidak berubah. Zat murni terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Unsur adalah zat paling sederhana yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil atau zat yang berbeda. Misalnya besi, oksigen, dan emas adalah unsur. Unsur ini memiliki sifat khusus yang tidak bisa diubah tanpa mengubah identitasnya. Yang kedua ada senyawa. Senyawa terbentuk dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia. Misalnya air terbentuk dari dua unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Kita bisa memisahkan senyawa. Jika kita bisa memisahkan senyawa, kita akan mendapatkan unsur penyusunnya. Contoh senyawa lain adalah garam dapur yang terbentuk dari natrium dan klorin. Senyawa hanya bisa diuraikan melalui reaksi kimia, bukan secara fisik seperti pemanasan. Lalu campuran. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat yang tidak terikat secara kimia dan masih mempertahankan sifat-sifat aslinya. Campuran bisa kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah zat-zat yang bercampur secara merata sehingga kita tidak bisa melihat perbedaan zat di dalamnya. Contoh campuran homogen adalah larutan gula di dalam air, di mana kita tidak bisa melihat gula terpisah dari air karena mereka tercampur merata. Campuran heterogen adalah zat-zat yang bercampur tetapi tidak merata sehingga kita bisa melihat perbedaan komponen-komponennya. Contohnya adalah campuran pasir dan air. Pasir akan tenggelam di dasarnya, sementara air tetap di bagian atasnya. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3 wujud utama, yaitu padat, cair, dan gas. Dalam zat padat, partikelnya sangat berdekatan dan tersusun secara teratur. Ini yang membuat zat padat lebih memiliki bentuk yang tetap, seperti kayu atau es batu. Zat cair memiliki partikel yang lebih renggang dibanding zat padat, sehingga zat cair bisa mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap sama. Contohnya air dan minyak. Gas, partikel-partikelnya sangat berjauhan dan bergerak bebas. Karena itu, gas tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap, seperti udara yang mengisi seluruh ruangan atau oksigen yang kita hirup. Sifat zat bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang bisa kita amati atau ukur tanpa mengubah zat tersebut menjadi zat lain. Contohnya adalah warna, bau, rasa, dan titik leleh. Misalnya titik leleh es adalah 0 derajat, yang artinya pada suhu ini es sudah mulai mencair. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Misalnya besi bisa berkarat ketika bereaksi dengan oksigen dan kayu bisa terbakar menghasilkan abu saat terbakar. Sifat kimia ini tidak bisa kita lihat langsung kecuali melalui perubahan zat tersebut. Zat juga bisa mengalami perubahan, baik perubahan fisik maupun kimia.
Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Bentuk atau wujud zat berubah, tetapi zat itu sendiri tetap sama. Contohnya, es yang mencair menjadi air. Meskipun wujudnya dari padat ke cair, zatnya tetaplah H2O. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat yang berbeda. Contohnya adalah kayu yang terbakar. Kayu yang terbakar menjadi abu dan sifatnya pun berubah. Contoh lainnya adalah besi yang berkarat. Setelah berkarat, besi menjadi lebih rapuh dan sifatnya berbeda dari besi murni. Nah, itu saja penjelasan tentang klasifikasi zat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.